bihi nasta'in wa ala murdin wa din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, jamaah masjid apa namanya, Bu? Al-Falah, Masya Allah. Semoga pagi hari ini duduk kita yang tidak lama menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya kepada kita semuanya. Dan saya pribadi juga memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jikalau nanti ada kata-kata yang saya yang salah, mohon dimaklumi ya. Harusnya Bapak Ibu hari ini yang mengisi harusnya guru saya Ustadz Ihsan Septiadi, karena qadarullahnya beliau kemarin harus pulang ke Pontianak, sehingga hari ini atas izin Allah saya bisa bertemu silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Saya langsung tadi berangkat dari Cinangneng, Tenjolaya, kurang lebih 30 menit dari sini. Kurang lebih jam 3 saya berangkat. Atas izin Allah, alhamdulillah, dengan penuh kebahagiaan yang saya rasakan, dengan penuh kesan yang luar biasa, pagi hari ini saya disambut dengan hamba-hamba Allah yang insya Allah dalam keadaan bertakwa ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sebelum saya berbicara tentang praktek tadi, kalau kita lihat di situ adalah mim ya. Apa itu mim gitu ya. Sebelum kepada mim ya, maka di sini kita perlu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada di surah Al-Maidah, surah 5 ayat 114. Yang punya Quran, Bapak bisa buka. Ya, di situ kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal liawwilina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Maka di sini ada kata doanya, Allahumma rabbana anzil alaina. Apa kata Allah di situ? Ya Allah, doa kita, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit ya, yaitu yang hari turunnya. Maka di sini hidangan ya, hidangan di zaman Isya itu betul-betul hidangan yang Allah turunkan. Tetapi hidangan saat ini yang Allah berikan kepada kita manusia adalah Al-Quran ya. Maka Al-Quran ini menjadi apa Bapak Ibu semuanya? Menjadi syifa, menjadi obat kepada kita, untuk ruh kita, untuk jasad kita ya, di dalam menjalani hidup ini. Maka kata Allah lagi di surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mampu mentadabburi Al-Qur'an? Apa itu tadabbur? Kata Allah di surah Shad ayat 29, kitabun anzalna ilaika mubarak ya. Itulah Al-Qur'an yang diturunkan dengan penuh berkah. Liyatadabbarunal Qur'an, mereka menghayati Al-Qur'an. Itu yang pertama ya. Mereka menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ketika seorang hamba itu menghayati Al-Qur'an, maka dia setiap ayatnya apa? Berhenti untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dari dia gitu ya. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu. Maka seluruh aspek kehidupan dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas sampai ke manusia, di situ setelah Allah atur semuanya. Maka dari program tadi, program sidak namanya, surgakan Indonesia dengan Quran Bapak Ibu. Apa tadi Bu?
Apa itu sidak? Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Maka visi dan misinya adalah ingin membangun 114 kawasan, ya, para rumah-rumah Al-Quran. 6.000 tadi berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.236 rumah Al-Quran di Indonesia. Salah satunya nanti insya Allah Masjid Al-Falah ini menjadi salah satu kawasannya insya Allah, ya, kita doakan semoga Bapak Ibu semua nanti setelah ini bisa menjadi pejuang Al-Quran. Karena ini saya katakan Bapak Ibu, di dalam hadis itu apa kata Allah? Mereka para penghafal Al-Quran itu akan Allah golongkan apa? Allah berikan mahkota banyak keutamaannya. Kemudian Allah apa? Allah berikan dia keistimewaan, ya. Bukan saja dia ahlul Quran itu Bapak Ibu, di dalam hadis yang saya pahami, tidak mereka yang harus hafal 30 juz. Ini catatannya. Tetapi apa Bapak Ibu? Mereka yang mati, yang kembali kepada Allah dalam status menghafal Al-Quran. Dia mati kembali kepada Allah dalam keadaan menghafal. Maka itulah yang Allah golongkan apa? Menjadi ahlul Quran. Apa itu ahlul Quran Bapak Ibu? Menjadi sahabat Al-Quran. Menjadikan Quran ini sebagai sahabat dia. Menjadikan Al-Quran ini sebagai apa tadi? Sebagai teman dia. Maka seluruh kehidupannya dengan Al-Quran ini. Maka mim ini dibuat adalah sebagai pembuka kita untuk memahami ayat per ayat nanti. Maka Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu semuanya nanti akan tahu dengan metode mim, Bapak Ibu nanti insya Allah akan saya paparkan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sini, ya. Maka tadi 114 kawasan diambil dari 114 surah di dalam Al-Quran. Maka 114 kawasan ini cita-cita dari surgakan Indonesia dengan Quran. Salah satunya sudah ada kurang lebih 8.000 jamaah, ya, informasi dari guru saya, 8.000 jamaah seluruh Indonesia, yang insya Allah ini program MIM ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kota Bogor. Pagi ini MIM ini insya Allah nanti akan bergerilya, akan terus bertumbuh dan berkembang untuk santri peserta-peserta MIM, ya. Dan sidak ini juga tidak hanya mencetak peserta, tetapi mencetak untuk bertambah dan berkembangnya para trainer-trainer MIM. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti ketika sudah jadi peserta juga akan diajak untuk apa? Menjadi guru. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap. Siapa yang sudah tahu MIM ini angkat tangan. Sebelumnya yang sudah tahu tentang MIM. Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ibu-ibu yang di belakang? Ada? Oh, geleng-geleng ternyata ya. Bapak semuanya? Belum ya. Maka kita sepakat hari ini siap menerima ilmu? Ya, di dalam satu ulama kita bilang ya, kalaulah kita ingin mendapatkan satu ilmu, maka apa yang kita ini kan? Kita memanjatkan doa, kita mengkosongkan gelas kita. Maka ada 3 di sini yang perlu saya sampaikan. Kita di dalam membahas program ini ada 3 T ya. Yang pertama adalah kita harus taklif dulu. Apa itu taklif? Adalah menyatukan hati. Kita menyatukan hati dulu ya. Jadi apa yang saya katakan, kita apa? Kita menyatukan hati kita. Kita sehati. Misalkan ini Al-Quran mudah untuk dihafal. Bapak Ibu yakin? Yakin. Kemudian yang kedua apa? Ta'rif, sama-sama mendefinisikan. Jadi definisi kita sama, ya. Karena nanti ada tuh beberapa orang tuh ketika dia sudah belajar, akhirnya dia apa? Melawan ombak. Ombak di sini apa artinya? Dia tidak menerima. Ini kayak kurang benar ini. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa jadi itu adalah produk bisikan-bisikan syaitan. Maka perlu yang Bapak Ibu ingat, ketika kita dekat dengan Quran, maka satu lawan kita apa? Syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu boleh catat. Ini saya tadi sebelum subuh saya lihat, saya buka Quran. Ya, ternyata ini adalah oleh-oleh untuk Bapak Ibu semuanya. Saya tidak mengatur, tapi Allah yang tunjukkan. Apa kata Allah di surah ini Bapak Ibu, di surah Fussilat
bukan surah Al-Furqan, afwan. Di surah Furqan itu kata Allah di ayat 29. Ya. Coba dengarkan Bapak Ibu. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Apa kata Allah di situ? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an. Lalu ba'da idza, ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, maka di situ apa? Wa kana syaitan, kata Allah. Dan setan itu lil insani khazula, kepada manusia dan memang pengkhianat. Maka satu lawan kita, kata Allah juga di dalam Al-Quran, syaitan itu menjadi apa? Musuh nyata bagi manusia. Nah, gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tadi yang kedua adalah apa? Yang pertama pada tadi taklif, kemudian yang kedua ta'rif, dan yang ketiga adalah taklim. Nah, taklim di sini kita bahwa patuh dengan dan taat kepada apa? Kepada imamah kita, jundiah kita, ya. Qiyada wan jundiah. Maka di sini bisa lanjut. Nah, di sini. Nah, ikrar belajar kita Bapak Ibu, yang pertama coba dilihat. Ikrar belajar kita harus berinteraksi. Apa tadi? Berinteraksi. Ya. Kemudian yang kedua apa? Enjoy dan have fun. Ya. Kita harus enjoy dulu. Nah, ketika nanti kita berinteraksi, saya tanya ini, Bapak Ibu jawab. Itulah interaksi namanya. Lalu kita harus enjoy, harus senang. Karena kalau misalkan Bapak duduk di sini bawa masalah, nggak akan dapat itu ayatnya. Ya. Bapak misalkan nih pagi ini misalkan tadi lagi ada paginya misalkan dapat WA tagihan hutang misalkan. Bapak pagi ini sudah dapat harus bayar iuran gitu misalnya. Ini yang bapak-bapak yang mungkin ada utang ya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala lunaskan setelah duduk di sini insyaallah ya. Nah, akhirnya Bapak bawa masalah ke sini. Akhirnya apa? Ketika kita ngapal gue enggak masuk. Nah, itu ya. Maka harus apa tadi? Enjoy. Yang kedua. Yang ketiga apa? Fokus. Maka nanti Quran yang kita gunakan di sini adalah hafazan namanya. Tafsir perkata. Boleh Bapak Ibu ayatnya, tapi ini Al-Quran hafazan ini yang kita gunakan metodenya karena di sini ada tafsir perkatanya. Maka nanti saya bacakan, kemudian Bapak Ibu nanti mengikuti bacaan yang benar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang keempat adalah berwudu. Sudah berwudu semua yang angkat tangan yang belum berwudu? Oke, yang belum berwudu silakan bisa berwudu dulu ya. Karena ini adalah ikrar belajar. Apa yang pertama Bapak Ibu? Interaksi. Kemudian yang kedua, enjoy. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, berwudu. Lalu lanjut. Nah, apa itu mim Bapak Ibu? Apa tadi mim? Menghafal itu mudah. Sepakat kita menghafal itu mudah? Nah, mau perlu buktinya? Oke, kita lihat di sini. Ya, saya jabarkan dulu. Mim itu adalah apa? Metode menghafal Quran dengan cara talqin. Talqin yang kita ambil adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditalqin oleh malaikat Jibril. Iqra, kata malaikat. Kemudian aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah, Iqra, bacalah. Maka malaikat Jibril mentalkin mentalkin Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin para sahabat mentalkin para tabi'in, kemudian para tabi'in mentalkin guru-guru kita para ulama, dan mentalkin guru-guru sampai saat ini. Maka Al-Qur'an itu terjaga dengan baik atas izin Allah. Ini adalah salah satu bukti kehebatan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu tidak berubah sampai di zaman kita ini. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah mendekat dengan Quran? Apakah Al-Quran ini sudah menjadi habit kita sehari-hari? Karena Al-Quran ini nanti akan saya sampaikan apa bukti-bukti kehebatan Al-Quran. Ya, lalu kemudian apa? Ditalkin dan pengulangan secara bersama dan dipimpin oleh satu orang sebagai apa? Pengajar. Nah, maka di sini pengajarnya adalah saya. Kemudian apa? Santrinya ataupun pesertanya siapa? Kira-kira Bapak Ibu? Iya, kami, ya. Lalu kemudian di sini dengan kondisi yang menyenangkan objek, ya. Dan objek metode ini adalah apa?
segala identitas Al-Quran, baik dari ayat, nomor halaman, posisi dan baris. Maka di sini saya bilang, ketika ada seorang pemuda ingin melamar seorang gadis, gitu ya, misalkan gadis komplek Yasmin sektor 6. Nah, ada satu pemuda yang dia pengen melamar seorang gadis, misalkan anaknya Pak Agus. Nah, ya, ini tadi saya kenal dengan Pak Agus, tadi ngobrol luar biasa, ya. Ternyata obrolan kami dengan Pak Agus banyak, ternyata kehebatan beliau di dalam menjalani hidupnya ketika bertakwa dan taat kepada Allah. Maka ini saya kasih hadiah Pak Agus, ayatnya di mana kata Allah. Tadi saya cari luar biasa. Di situ kata Allah untuk apa namanya? Untuk Pak Agus, apa sih sebenarnya, ya? Kenapa manusia itu bisa beruntung? Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala di surah mereka yang taat kepada Allah, mereka mendapat keberuntungan. Nanti saya ini kan share ke Pak Agus dan kita semuanya insyaallah, ya. Tadi sudah saya cari sebenarnya. Dan di sini ayat Al-Qur'an, segala apapun yang kita rasakan kehebat itu ada di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, ya. Maka di sini tadi seorang pemuda tadi ingin melamar seorang gadis. Tentunya si pemuda itu harus tahu dulu rumahnya di mana, kan? Letak rumahnya di mana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Nomor rumahnya di mana? Tentunya harus identitasnya harus lengkap. Nama dia anaknya siapa, kemudian rumahnya di mana, di depan rumah siapa, gitu ya. Nomor rumahnya berapa? Karena kalau dia nggak tahu, dia nanti salah rumah. Betul? Betul kan? Nah, maka di sini kita di dalam menghafal Al-Qur'an ini juga punya identitas. Salah satunya nanti surah yang akan kita praktekkan, kita lihat nanti identitas ayatnya. Maka di sini lanjut. Nah, metode ini berlandaskan tadi, buktinya saya katakan adalah ayat yang saya baca tadi, di mana surah 54, surah Al-Qamar. Ayat berapa? 17, ayat 22, 32, 40. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk bagi siapa yang mereka mengambil pelajaran. Pelajarannya di sini mereka yang mau menghafal, mereka yang mau mentadabburi, mereka yang mau mengamalkan, Allah mudahkan. Maka proses kita hari ini, ya, proses kita hari ini ingin kita berikrar untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka ini kata Allah penegasannya, Allah akan mudahkan. Yakin apa tidak? Yakin, ya. Maka surah ini, maka di sini saya berikan tadabburnya. Surah Al-Qamar itu apa artinya? Bulan. Bulan itu punya cahaya, Bapak Ibu semuanya, ya. Cahaya itu akan menerangi seorang hamba untuk menjalani kehidupannya. Maka Al-Qur'an ini, maka misalkan gini, Bapak Ibu misalkan mendapatkan, kita taunya ada sesuatu bahaya misalkan, ya. Ada misalkan bahaya yang menyerang dari kiri dan kanan. Kita mengetahui adanya penyerang itu karena apa kira-kira? Karena apa kira-kira? Karena cahaya. Karena adanya cahaya. Maka kalau hidup kita ini misalkan masih belum dipenuhi dengan cahaya, maka ini pertanyaannya. Jangan-jangan Al-Qur'an ini tidak ada di dalam hati kita. Ya. Maka di sini saya sampaikan, ya, ada di dalam satu riwayat disampaikan bedanya ada satu golongan manusia yang dia berjalan di atas bumi itu seperti mayat, ya, seperti orang mati. Ketika Al-Qur'an itu tidak ada di dalam dirinya, maka seperti bangunan yang roboh, ya. Maka pembedanya orang yang mati dan yang hidup adalah mereka yang misalkan mati tidak ada hatinya terpaut dengan Quran, tidak ada hatinya di dalam hatinya ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau ada di dalam dirinya Al-Quran, maka dia dipenuhi dengan cahaya. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang Allah takdirkan hari ini mengenal dirinya, mengenal Allah, mengenal ibadahnya, itu karena apa? Karena kedekatan kita dengan Quran, ya. Kita dekat dengan Quran, kita akan semakin mendapatkan cahaya Allah. Ayat per ayat kita baca, kita tidak tadabburi, kita hayati tadi. Kita berhenti di setiap ayatnya. Kita ingin tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Maka setiap ayat misalkan tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Masya Allah, ternyata mudah Allah sampaikan. Di surat tadi, di surat Sad ayat 29 tadi Bapak Ibu, kitabun anzalna ilaika mubarakan liyatadabbarunal Qur'an liyatadabbarul ayah.
Kemudian dan waliyadzakkaru ulul albab, dan mereka yang kedua apa? Mereka yang apa? Waliyadzakkaru, menjadikan peringatan, kemudian mereka yang memikirkannya. Lalu apa kata Allah? Ulul albab, mendapatkan pelajaran. Maka setiap ayat yang kita pahami ini, setiap ayat yang kita pahami ayat per ayatnya, maka apa yang kita dapatkan? Pelajaran. Maka contohnya tadi, ya. Maka contohnya tadi di surah apa namanya? Di surah Al-Furqan tadi. Al-Qur'an dan setan itu beriringan. Maka ketika seorang hamba itu dekat dengan Quran, maka banyak bisikan setan untuk apa? Untuk menghalangi kita untuk kita dekat dengan Quran. Nah, itu ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Maka itu walaqad yassarnal Qur'ana, mudah untuk diingat, mudah dijadikan pelajaran. Nah, lalu kemudian maka dengan ayat ini anggapan masyarakat tentang betapa sulitnya menghafal Al-Quran dapat terbantahkan. Maka menghafal Al-Quran itu tidak pandang umur. Saya punya santri Bapak Ibu usia 83 tahun di Jogja. Beliau belajar dengan saya menghafal itu mulai dari nol. Dan alhamdulillah atas izin Allah hari ini beliau sudah 4 juz. Maka ini bukti nyata bahwa tidak ada alasan kita untuk apa? Untuk beralasan sudah tua tidak bisa ngafal lagi. Bisa Bapak Ibu. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang Bapak hafalkan ketika Allah memanggil kita kembali kepada Allah dalam keadaan menghafal apa tadi golongannya? Ahlul Quran. Siapa yang manusia yang tidak ingin menjadi apa? Keluarganya Allah. Bahkan di dalam hadis Ibnu Majah, mereka yang apa namanya? Mereka yang selalu mentadabburi, mereka yang selalu membaca Al-Qur'an, maka mereka apa? Menjadi ahlullah kan? Menjadi keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang yang istimewa. Maka inilah salah satu tujuan kita untuk menjadikan mim ini sebagai habit kita. Maka lanjut. Maka di sini ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Surah 54. Berapa kali Allah katakan ini? Ada 4 kali Bapak Ibu penegasannya. Mudah kata Allah. Maka kalau sudah 4 kali, kita 1 kali aja mungkin terkadang masih ragu, ini 4 kali kata Allah. Di dalam ini juga, dalam bilangan juga 3 kali yang paling Allah suka, tapi ini sampai 4 kali Allah sampaikan. Maka mana lagi keraguan yang kita apa namanya yang ada di dalam diri kita sampai saat ini. Maka lanjut. Maka di sini Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mindset kita sekarang ini adalah apa? Menghafal itu mudah. Apa itu tadi? Mim. Menghafal itu mudah, ya. Maka di sini di surah Al-Qamar, lanjut. Lalu di sini kata Allah juga, buktinya adalah Allah turunkan Al-Qur'an di dalam hati bukan kepala. Itu ya. Di mana buktinya? Di surah Al-Qiyamah kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk cepat-cepat apa? Karena apa? Untuk cepat-cepat ingin menguasainya. Maka di sini tidak ada anjuran kita untuk cepat-cepat hafal. 1 ayat 2 ayat. Apa tadi? La tuharrik bihi. Lalu kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya apa? Atas apa itu? Apa? Ya, tanggungan kalian mengumpulkan di dalam apa? Dan membuatmu pindah ya, pandai ya, membuatmu pandai ya, terus ya membacanya apabila kami telah apa? Selesai. Lalu Allah sampaikan fa idza qara'nahu fattabi'hu qur'ana. Lalu apa? Kemudian apa? Ya, setelah apabila kalian telah selesai. Yang terakhir apa? Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya apa? Atas tanggapan kamilah apa? Penjelasannya. Di surah Al-Qiyamah. Ini dalilnya Bapak Ibu. Dan Allah jelas sampaikan ya. Lalu kemudian lanjut, dari Allah langsung yang ajarkan, allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran. Allah yang langsung ajarkan. Allah berikan Ar-Rahman. Ar-Rahman apa artinya? Apa? Yang Maha Pengasih. Kasihnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Lalu setelah kasihnya Allah, sebelum Allah sampaikan apa? Allamal Quran, khalaqal insan, sebelum menciptakan manusia, apa yang Allah sampaikan?
Ini yang paling utama. Allah ajarkan Al-Quran. Ya 'allamal Quran. Ayat kedua surah Ar-Rahman. Lanjut. Maka kemudian, dan yang keempat adalah Al-Quran dan tidak sulit. Mana dia? Kata Allah di surah Thaha ayat 2. Apa itu katanya? Kata Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Apa itu? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ya, jadi hari ini yang kita masih merasa Al-Quran itu sulit untuk dihafal, ini sudah Allah katakan. Inilah hadiahnya Bapak Ibu kita pagi ini. Ini adalah jawaban-jawaban Allah dikirim di Masjid Al-Falah untuk jamaah Al-Falah. Dan kita semuanya, ini adalah salah satu kabar gembira dari Allah. Maka dari hari ini lanjut. Dan sasaran metode MIM ini adalah anak-anak, ya. Lalu kemudian remaja, dewasa, orang tua, semuanya ada di sini. Anak-anak mana anak-anak? Anak-anak ada ya, anak-anak ya. Kemudian yang remaja mana? Remaja ya. Bapak-bapak ada? Ada ya. Orang tua? Sesepuh? Ini orang tua ini sudah ada sesepuh. Nanti ada yang baper juga ya. Kok saya orang tua kok nggak disebut? Apa? Sesepuh nggak disebut ya. Kalau di Bogor itu sesepuh apa bapak ini bilang? Kalau orang tua itu apa dibilang? Pak tua ya. Kami di Medan Pak tua namanya. Ya Pak tua. Ya bapak yang paling tua gitu ya. Apa? Aki. Aki kalau misalkan istrinya apa? Nini. Oh, insyaallah. Kalau kami di Medan, kalau kakek itu kakek sama nenek, opung ya, opung ya. Opung sama nenek. Itu ya. Nah, jadi orang tua sesepuh ini sudah ada turunannya ya. Jadi metode MIM ini sasarannya untuk kita semuanya. Maka lanjut. Tadi saya ada waktu sampai pasar bahagia jam berapa panitia? 6.15 ya. Nanti masih ada kita suruk dulu ya. Nah, lalu masih ada waktunya kurang lebih ya. Nah, di sini kelengkapannya adalah harus ada pengajar. Hari ini sudah ada pengajar belum? Sudah ada? Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti ini MIM ini nanti akan ada apa? Akan ada kholakohnya masing-masing. Akan ada nanti pengajarnya masing-masing. Yang mengenal pagi ini MIM, yang apa namanya, yang mengikrarkan diri ingin pengen ikut program MIM ini, angkat tangan, katakan saya. Semuanya? Semuanya. Sekali lagi saya bilang, yang hari ini pagi ini mendapatkan kabar gembira dari Allah, yang memutuskan dirinya ingin ikut program MIM, angkat tangan, katakan saya. Insya Allah program ini saya jamin adalah gratis 100% seumur hidup Bapak Ibu. Ya, insya Allah nanti ada panitia yang akan mengirimkan nanti linknya untuk Bapak Ibu masuk ke program Sidak Surgakan Indonesia dengan Quran. Bapak Ibu semuanya nanti akan apa? Akan berbareng dengan seluruh pejuang-pejuang Quran seluruh Indonesia. Ya, masya Allah. Lalu ada yang kedua ada murid. Nah, muridnya di sini siapa? Bapak Ibu semuanya insya Allah ya, calon-calon murid yang insya Allah nanti akan Allah tunjukkan menjadi orang-orang yang paling apa? Yang paling istiqomah insya Allah ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah buku panduan MIM. Buku panduan MIM ini saya sampaikan Bapak Ibu, ini masih dalam proses informasi dari guru saya, masih proses cetak insya Allah. Tapi Bapak Ibu sudah menjalankan praktek metode ini, insya Allah nanti akan ada. Setelah nanti sudah terilis eksemplarnya, nanti akan dibagikan seluruh para keluarga-keluarga MIM, insya Allah. Ya, buku panduan MIM. Kemudian ada Al-Quran dan MIM. Nah, kami di ini kalau Bapak Ibu bisa bersilaturahim, itu adalah salah satu titiknya. Ada Quran yang kayak gini juga, tapi dia langsung program sidak MIM. Nah ini dalamnya sama, ini cuma beda cover, tapi dalamnya kurang lebih seperti ini. Ya jadi dia perkata-perkatanya jelas di situ. Maka inilah salah satu yang membantu kita untuk bisa apa? Untuk awal. Maka di sini cocok untuk seluruh kalangan. Ya. Lalu kemudian Al-Quran MIM. Itu kelengkapannya. Kemudian lanjut. Waktunya adalah 30 menit. Ya. 30 menit untuk 3 baris. Ya. 30 menit untuk berapa? 3 baris. Lalu kemudian apa? 2 jam untuk 1 halaman. Maka kami di pondok CEO khususnya di Cinangneng, kami 1 hari 1 ayat. Maka kalau kita hitung 6.236 tadi, itu butuh berapa tahun kira-kira?
Iya, kurang lebih 2 tahun ya. Tapi kita tidak boleh hitung-hitungan ya. Karena kita apa tujuannya? Mati dalam keadaan punya hafalan, mati dalam keadaan menghafal. Maka kita akan sama dengan mereka tentunya yang sudah hafal, yang expert. Karena hafalan itu yang mereka sudah selesai 30 juznya itu hadiah. Ya, tapi bukan satu kewajiban. Tapi jangan sampai juga berdalil ya, yang tidak punya hafalan berdalil menghafal tak penting, tapi Ustaz yang bilang gitu ya. Jangan begitu juga ya, semuanya sama-sama penting. Akan tetapi kita yang sekarang ini harus naik level Bapak Ibu. Kabar gembira yang hari ini datang ke Masjid Al-Falah ini menjadi kabar bergembira. Kita harus naik level. Kita yang selama ini mungkin membaca Al-Quran harus naik level. Levelnya adalah apa? Memahami, mentadabburi Al-Quran. Tapi kata Allah tadi, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mampu mentadabburi Al-Quran? Itu kata Allah. Pertanyaan itu kepada kita semuanya ya. Maka itu 2 jam untuk 1 halaman. Tapi saya pastikan Bapak Ibu semuanya dengan para mentor-mentornya nanti, trainer-trainer MIM, insya Allah nanti menerapkan 30 menit untuk 3 baris. Insya Allah gampang ya. Satu ayat nanti akan ada murojaah. Metodenya nanti akan saya ajari. Lanjut. Fungsi yang ketiga adalah fokus. Nah, ini yang kalau kita pahami Bapak Ibu, fokusnya adalah apa? Yang pertama adalah pendengaran. Kita mendengarkan bacaan dari guru kita ya. Kita mendengarkan bacaan yang benar ya, secara tajwidnya. Lalu kemudian yang kedua adalah penglihatan. Bapak Ibu melihat ya, mendengarkan dan melihat. Lalu kemudian yang ketiga penglihat di sini adalah melihat mushaf ya. Yang ketiga adalah apa? Lisan, gerakan lisannya. Jadi tidak cuma hanya mendengar dan menyimak, tapi mendengarkan lalu kemudian apa? Mengulang ya, pendengaran, kemudian penglihatan, matanya bergerak, kemudian apa? Lisannya bergerak, lidahnya bergerak. Siap? Hari ini ini kita praktekkan? Siap ya. Coba satukan suara, siap? Siap. Ya, insyaallah. Lanjut, Bapak. Nah, target hafalannya di sini nanti insyaallah Bapak Ibu akan hafal nama surahnya. Bapak Ibu akan hafal hafal nomor surahnya, hafal halamannya, hafal posisinya ya. Tempat turunnya surahnya, hafal nomor juznya, hafal jumlah ayatnya ya. Dan semuanya insyaallah Bapak akan hafal. Yakin? Yakin ya? Insyaallah. Nah, apa yang akan kita praktekkan hari ini sama nanti adalah apa? Mengetahui bahasan ataupun tadabburnya. Itu yang paling penting ya. Lanjut. Ini silakan kita ulangi apa yang saya ucapkan tadi. Apa 3 fokus? Apa itu MIM? Ya, mim itu menghafal itu mudah apa? Menghafal itu mudah. Ada 3 fokus kita hari ini. Yang pertama apa? Pendengaran. Yang kedua adalah penglihatan. Yang ketiga adalah apa? Lisan. Apa yang kedua? Ya, apa yang pertama? Pendengaran. Yang ketiga apa? Lisan. Oke, lanjut. Insyaallah. Surah insyaallah yang akan kita ini kan adalah surah Al-Lail. Nah, yang Bapak Ibu semua yang buka Quran, silakan dibuka Qurannya. Yang sudah punya Quran tafsir berkata, silakan dibuka. Tidak masalah. Ya. Nah, ini surah Al-Lail. Tadi adalah analoginya adalah seorang pemuda yang akan melamar si gadis. Dia harus paham identitas ayatnya. Maka di sini surah Al-Lail adalah kita harus kenal dulu identitasnya. Ya. Saya sampaikan, surah Al-Lail surah ke-92. Surah Al-Lail surah ke berapa? 92 ya. Lalu kemudian dia terletak di halaman 595 sampai 596. Surah Al-Lail terletak di halaman berapa saja? 596. Surah ke berapa tadi? Surah ke-92. Hafal? Apa itu mim? Hafal itu mudah. Mudah? Mudah. Lalu yang ketiga adalah surah Al-Lail diturunkan di Mekah, maka namanya adalah surah Makkiyah. Di surah Al-Lail diturunkan di mana? Makkah, ya. Surah apa namanya? Surah Makkiyah. Nah, Al-Lail ini di sini saya sampaikan, ya. Saya sampaikan di sini Al-Lail artinya malam. Al-Lail apa artinya? Malam. Al-Lail apa artinya? Malam. Nah, sebelum kita ke posisi sebelah kanan sebelah kiri, maka di sini saya sampaikan rumusnya. Kalau dia ganjil, dia terletaknya di sebelah mana? Sebelah 595 terletaknya di mana tadi? Nah, sebelah kanan. Dia ganjil apa genap? Ganjil. Yang genap letaknya di sebelah mana? Sebelah kiri. Paham? Jadi lihat nomor ujung angkanya. Kalau dia 6, kalau dia 5, kalau dia 4,
Kalau dia 5 berarti ganjil, kalau dia 6 berarti dia genap. Maka kalau dia ganjil berarti di sebelah kanan. Kalau dia genap berarti sebelah kiri. Paham sampai sini rumusnya? Maka surah Al-Lail di sini letaknya di 595 di ayat 1 berarti dia di halaman berapa? 595. Ya, paham sampai sini ya? Maka di sini Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita buka surah Al-Lail ya. Lanjut, Kang. Maka di sini surah Al-Lail lagi ya, kita kenali lagi. Dia terletak di juz 30. Surah Al-Lail letaknya di mana? Di juz berapa? Juz 30. Baru yang kedua apa? Jumlah ayatnya. Jumlah surah Al-Lail jumlah ayatnya 21 ayat. Surah Al-Lail jumlahnya berapa? 21 ayat. Oke, kita ulang ya. Surah Al-Lail surah keberapa? 92. Diturunkan di mana? Di Makkah. Dia terletak di halaman berapa? 595 596 ya. Di 595 ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil apa genap? 595. Ganjil. Fokus tadi ya. Fokus. Itu kalimat fokus ya. Jadi harus fokus. Maka Bapak Ibu pada saat mim tunduk harus fokus juga. Tak boleh pikir-pikiran yang lain. Harus dikosongkan semua pikirannya. Yang mungkin masih ada pekerjaan di rumah, kosongkan dulu. Karena kita lagi waktunya dengan Quran, dengan Allah gitu kan. Maka kita nggak boleh memikirkan apa-apa ya. Maka harus fokus. 21 ayat. Lanjut, Kang. Nah, ini kita sudah kenal dengan identitasnya. Paham ya? Nah, ini saya anggap Bapak Ibu, inna sa'yakum lasyatta, ini ayat keberapa ini? Ada yang tahu? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'. Jadi Bapak Ibu semuanya saya hadiahkan ayat 1 sama ayat 3 sudah hafal semuanya. Sepakat? Sepakat. Yang belum hafal mungkin nanti dihafal. Tapi kita mulai saya contohkan adalah ayat keempat insyaallah. Ya. Maka di sini caranya adalah pengajarnya saya gurunya, saya baca 3 kali Bapak Ibu harus ikuti. Ya, saya baca 1 kali Bapak Ibu. Ya, ini prakteknya. Inna sa'yakum lasyatta. Ikuti. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Lanjut, Kang. Itu ayat kedua ya. Inna sa'yakum lasyatta. Inna apa arti inna? Sesungguhnya. Sesungguhnya apa artinya? Inna ya. Jadi kita ini Qur'annya. Jadi semuanya nanti semuanya harus buka Qur'an. Karena kita tadi adalah mendengarkan kemudian apa? Melihat ya. Jadi inna sa'yakum lasyatta. Lagun? Inna sa'yakum lasyatta. Inna di sini ada ada gunnah. Jadi harus ditekan 2 harkanya. Inna 2 ketukan. Ya, coba. Inna. Lanjut. Inna sa'yakum lasyatta. Lanjut. Inna sa'yakum. Lanjut. Sungguh kamu. Sungguh kamu. Sungguh kamu apa artinya? Apa bahasa Arabnya? Sungguh kamu. Inna sa'yakum. Ya, la syatta. La syatta. La syatta jangan la syatta tapi la syatta. Ash. Itu tafsisi ya, meluas dia. Ash, coba. Ish. La syatta. Beraneka macam. Beraneka macam apa bahasanya? Sungguh kamu apa bahasanya? Inna sa'yakum. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh kamu usahamu beraneka macam. Coba. Sungguh usahamu afan. Sungguh usahamu beraneka macam. Jadi inna sa'yakum itu adalah usahamu. Inna sesungguhnya, sungguh. Jadi inna sa'yakum apa artinya? Usahamu lasyatta, beraneka macam. Ayat keberapa? Ayat keempat. Ayat keberapa? Ayat keempat. Ayat keberapa?
Ayat keempat posisinya ada di mana? Di sebelah kanan. Di halaman berapa? 595. Dia sebelah kanan agak ke bawah ya. Boleh Bapak Ibu semuanya barisnya misalkan baris ke-11 gitu. Ya, lanjutkan. La syatta, kemudian lanjut hafal ayat keempat. Insyaallah ya. Coba saya ini kan. Sungguh usahamu beraneka macam. Apa bunyinya? Oke, lanjut. Ayat berikutnya yang kedua. Fa amma man a'ta wattaqa. Ikuti. Fa amma man a'ta wattaqa. Ayat kelima. Ya, ayat berapa? Ayat kelima apa bunyinya? Oke. Lanjut. Fa amma, ini juga ketemu guna lagi, harus ditekan. Fa amma man, barang siapa. Coba. Fa amma man, maka barang siapa. Maka barang siapa, apa sebabnya? Fa amma man artinya ya, bakhila. Fa amma man a'ta wa taqafan, memberikan. A'ta memberikan. A'ta apa artinya? Ya. A'ta wattaqa, dan bertakwa. A'ta apa artinya? Wattaqa, dan bertakwa. Apa bahasa Arabnya? Memberikan. Apa bahasa Arabnya? Fa amma man, apa artinya? Maka barang siapa, ya. Jadi itu dibolak-balik ya untuk para trainernya ya. Jadi satu perkata dibolak-balik biar kita semakin apa tadi, interaksinya harus dikeluarin suaranya. Fa amma man, apa artinya? A'ta wattaqa, dan bertakwa. Ayat keberapa? Ayat kelima. Kemudian yang terakhir. Nah, nanti baru kita tadabburi di sini kata Allah apa? Lanjut. Oke, berarti 2 ayat aja ya. Coba kita tes dulu. Inna sa'yakum lasyatta. Apa artinya? Usahamu beraneka macam. Ayat keberapa? Ayat keempat. Kemudian fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa? A'ta memberikan dan bertakwa. Ya, maka ayat ini kalau kita tadabburi Bapak Ibu semuanya, kata Allah di ayat 5 ini, inna sa'yakum, ya, usahamu. Usaha manusia itu beraneka macam. Ada usaha yang baik, ada usaha yang buruk. Maka kita usaha yang mana dulu nih? Kata Allah. Kemudian fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan. Memberikan di sini adalah berinfak di jalan Allah dan bertakwa. Maka dilanjutannya di ayat yang ke ini, wasaddaqa bil husna, dan memberikan pahala yang terbaik. Dia yakin ada pahala terbaik dari Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka baginya akan Allah mudahkan menuju kemudahan. Ya. Maka 3 ini, yang pertama dia adalah memberikan infaknya di jalan Allah, kemudian dia bertakwa, lalu dia yakin akan ada pahala terbaik dari Allah, maka fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan jalannya menuju kemudahan. Ya, maka kita tes ini semuanya ya. Surah apa tadi yang kita hafalkan? Al-Lail. Surah keberapa? Ya. Halaman keberapa? Oke, posisinya ada di mana? Sebelah kanan dan sebelah kiri. Bisa Bapak Ibu jawab ya? Oke, insyaallah nanti saya minta 1 orang. Saya nanti kasih hadiah spesial. Ya. Lanjut lagi. Oh, udah habis ya. 1 lagi. Ini bagian yang terakhir ya. Terletak di juz berapa? 10. Jumlah ayatnya berapa? 1. Di mana turun surahnya? Oke, lanjut coba terakhir nih. Ini sudah yang terakhir ya. Nah, udah selesai insyaallah. Jadi kurang lebihnya begitu Bapak Ibu, ya. Kira-kira mudah? Ya, apa itu mim? Oke, sebagai yang terakhir dari saya, kita harus pahami Bapak Ibu semuanya bahwa kita tekad kita di dalam menjalani kehidupan ini agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus ingat bahwa
Di surah Fussilat ayat 26 kata Allah ya, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li ahli hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Kata Allah di situ, orang-orang yang kufur berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Maka umat muslim sekarang ini banyaknya mungkin berita-berita yang tidak baik mengalahkan umat Islam. Tentunya ini adalah salah satu renungan kabar gembira dari Allah, karena jangan sampai kata Allah di situ, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan buatlah mereka kegaduhan. Maka agar kita tidak banyak perselisihan, tidak banyak kegaduhan, maka kuncinya apa? Dekat-dekat dengan Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Itu yang terakhir. Maka hari ini sebagai yang terakhir bagi saya untuk jamaah semuanya, bagi siapa nanti yang ingin ikut program ini gratis 100%, nanti dari panitia insyaallah akan ada link dikirimkan di grup ya. Maka yang terakhir untuk Bapak Ibu semuanya, satu orang saya minta siapa yang berani maju ke depan untuk saya tes untuk ayat tadi yang saya talqin. Angkat tangannya. Ada hadiah spesial dari saya insyaallah pagi ini. Angkat tangannya yang dari surah Al-Lail ayat ini tadi, ayat 5 sampai ayat 4 sampai 5. Ada yang mau? Angkat tangan. Mau bapak-bapak, mau anak-anak, mau remaja, mau ibu-ibu, mau siapapun. Ada? Angkat tangan, angkat tangan dengan telantang begini. Siapa? Oke, ayo, Aki. Nak. Izinnya Pak, sebelum kita suruh ya. Nah, siap. Oke, siapa namanya? Jarwan. Rumahnya di mana? Cibinong. Masya Allah. Datang dari Cibinong ke sini. Masya Allah. Sama siapa hari ini ke sini? Orang tua. Masya Allah. Ternyata ada yang lebih jauh dari saya ternyata ya. Ada yang dari Cibinong, ada yang dari Bogor kota? Nggak ada ya, berarti yang paling jauh Cibinong, sepakat ya? Oke. Surah Al-Lail apa? Surah Al-Lail itu surah keberapa? Surah ke-92. Al-Lail itu apa artinya? Malam. Kemudian surah diturunkan di mana? Di Makkiyah. Oke. Kemudian jumlah ayat berapa? 21. Kemudian terletak di halaman berapa? 556. Letaknya di mana, di kiri apa kanan? Di kanan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Oke. Inna sa'yakum lasyatta. Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. Apa artinya? Sungguhnya usaha beraneka macam. Ya, lasyatta apa artinya? Beraneka macam. Beraneka macam. Beraneka macam apa bahasa Arabnya? Lasyatta. Oke. Fa amma man a'ta wattaqa. Ayat berapa? 5. Fa amma man a'ta apa artinya? Fa amma man. Maka barang siapa? A'ta Memberikan. Ya, memberikan. Wattaqa Dan bertakwa. Ya. Wattaqa apa artinya? Dan bertakwa. Memberikan bahasa Arabnya? Wattaqwa. Iya. Memberikan? A'ta. Dan maka barang siapa? Famaman. Ya. Ayat berapa itu tadi? 5. Lo posisi ada di mana? Di kanan bagian bawah. Iya, bagian bawah. Halaman berapa? 565. Ya, takbir. Masya Allah. Saya yakin bapak sesepuh juga bisa begini. Yakin ya? Nanti coba dites dengan istrinya ya. Tolong, saya tadi dapat materi kabar gembira dari Masih Al-Falah. Tolong saya dites surah Al-Lail. Gitu ya. Agar semakin kuat. Nah, yang datang hari ini bersama istrinya, maka beruntunglah keluarganya, insyaallah menjadi keluarga Al-Quran, insyaallah ya. Oke, itulah doa saya yang ini sebagai yang terakhir penutup. Jazakallahu khair. Insyaallah nanti kita di belakang ya hadiahnya ya, insyaallah. Saya lupa bawa dompet soalnya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Salam kenal, saya dari Cinangneng, dari Pondok CEO Masjid Muslim Milioner. Kalau Bapak Ibu semuanya nanti bisa ada waktu bisa main di pondok kami ya. Insyaallah di pondok kami adalah tamatan SMA. Bapak Ibu yang bingung anaknya mau dikuliahkan di mana? Nah, bisa ditaruh di Pondok CEO, insyaallah semua murid-muridnya nanti akan setelah menghafal Al-Quran, mereka nanti akan langsung terjun ke lapangan untuk praktek kerja, insyaallah ya. Langsung kerja lah kurang lebihnya ya. Untuk itu saya sampaikan ke Bapak Ibu yang punya keluangan waktu nanti bisa main di Cinangneng Tinjolaya ya. Dan kalau misalkan penasaran lagi
mengenai tentang profil saya bisa nanti komunikasi dengan panitia ya. Itulah mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah setelah ini nanti akan ada panitia memberikan link untuk Bapak Ibu untuk masuk menjadi jamaah MIM menghafal itu mudah. Salam terbaik dari saya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.